Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel terbaru saya, channel Kebun Ihya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, amin ya robbal alamin. Nah, kali ini saya akan memberikan cara tanam sayur kangkung dari awal sampai akhir untuk pemula. Mula-mula kita cangkul terlebih dahulu tanahnya supaya nantinya lebih gembur ya, dan mudah untuk ditanami. Kita cangkul-cangkul terus, cangkul-cangkul yang merata seperti itu ya, cangkul terus, cangkul ya. Nah, setelah mencangkul, kita selanjutnya adalah meminggiri lubang ya, melubangi pinggirannya itu secara lurus itu ya, dan kira-kira lubangnya itu sekitar 5 cm ya. Kita pinggiri dengan menggunakan sabit. Nah, kita pinggiri lurus. Nah, pembatas yang saya pakai kali ini menggunakan genteng. Nah, kebetulan genteng yang memang sudah tidak dipakai di belakang rumah saya manfaatkan sebagai pembatas area tanaman ini ya. Saya pasang yang lurus ya, rata. Nah, saya pasang terus, dan jelas genteng ini bukan genteng tetangga ya, nanti malah jadi panjang malah urusannya. Ya, kita pasang terus. Sambil kita pasang, kita luruskan juga gentengnya. Nah, hampir selesai ya. Nah, hampir selesai. Kita juga luruskan. Tuh ada yang jatuh juga kan. Kita luruskan. Nah, usahakan yang simetris, lurus ya, agar lebih rapih seperti itu. Nah, sekiranya ada yang kurang dalam, kita lubangi lagi ya. Ini kurang 3 genteng lagi ini pemasangan yang ini. Kita pasang, ratakan. Nah, seperti itu ya. Nah, proses pemasangan pembatas genteng ini lumayan memakan cukup waktu ya. Nah, kita pasang, hampir selesai. Nah, tuh kan kurang sedikit. Nah, saya menemukan sedikit potongan genteng itu. Nah, cukup. Nah, selesai sudah. Nah, kita sudah selesai pemasangan. Nah, proses selanjutnya adalah kita ratakan pinggirnya ya. Kita kuatkan dengan cara dipukul menggunakan kayu, guna supaya nanti pembatas genteng ini lebih kuat ya. Sambil kita memukul pinggirnya, kita ratakan yang dalam kotakan itu. Nah, kita pukul terus, kita ratakan, melingkar ya, terus kita pukul sampai merata. Pukul dalamnya juga ya. Nah, kita hampir selesai proses penguatan batas ini. Nah, hampir selesai ya. Nah, pada akhirnya kita ratakan menggunakan cangkul ya. Kita ratakan tanahnya ya, agar mudah nanti ditanami benih kangkung nantinya. Kita ratakan dengan menggunakan cangkul yang kecil itu, boleh dengan alat yang lain. Ya, lebih mudah dengan cangkul ini sih menurut saya. Kita ratakan, bila ada bebatuan yang ada di situ kita buang saja ya. Nah, kita ratakan. Nah, cukup. Nah, ini proses pemberian pupuk kandang. Nah, kebetulan pupuk kandang yang saya pakai adalah pupuk kandang itu kohe sapi ya, kohe sapi, bukan menggunakan kohe kambing ya, karena kohe sapi ini lebih efektif. Nah,
menurut saya, pengalaman saya, kohe kambing itu jauh lebih banyak menumbuhkan bangunan yang tidak penting, yang tidak dibutuhkan, sehingga tanaman kangkungnya nantinya tidak subur, nah, dan malah justru merepotkan kita. Nah, kita ratakan pemberian pupuk kandang ini. Nah, kita ratakan dengan menggunakan sapu ya, sapu lidi. Nah, kita ratakan terus. Nah, sekira rata. Nah, alat yang saya pakai ini tidak harus sama dengan yang nantinya sobat pakai ya, dengan cara ataupun dengan alat yang lain pun bisa. Seperti itu. Setelah kita ratakan, nah tahap selanjutnya waktunya kita proses tanam ya, tanam benih kangkung. Nah, yang saya pakai, setiap lubangnya itu saya berikan 3 ya, 3, satu lubang 3 butir itu kangkung, kita berikan jaraknya sekitar 5 itu tadi. Nah, kita tanam ya terus. Proses tanam ini juga cukup membutuhkan kesabaran ya. Kita tanam sebentar berdiri, sebentar duduk lagi. Nah, seperti itulah kita tanam. Nah, kita tanam terus sampai selesai. Nah, tahap selanjutnya kita tidak lupa tutup kembali lubangnya ya, kita tutup kembali. Nah, kita tutup menggunakan alat seadanya itu, kita tutup sampai merata. Dan tibalah saatnya kita waktu pemupukan ya. Nah, ini sudah. Nah, pupuk yang saya menggunakan urea. Nah, urea yang ukuran itu 5 kilo. Nah, nitrea itu ya, kita sebarkan ya. Saya menggunakan sebar model yang seperti ini, saya taburkan tipis-tipis saja ya. Banyak manfaat daripada pupuk urea ini, salah satunya yaitu daun itu lebih rimbun nantinya, hijau, dan juga mempercepat pertumbuhan tunas dan akar ya. Kemudian tambahan lagi untuk meningkatkan unsur nitrogen pada tanah. Kita sudah hampir selesai. Nah, ini adalah proses penyiraman langsung ya. Nah, proses penyiraman saya menggunakan selang ya. Kebetulan ember khusus penyiraman itu saya belum punya ya. Kita siram sampai merata. Nah, hampir selesai, kita siram. Kita siram terus, siram. Usahakan merata ya dalam proses penyiraman ini. Nah, sampai benar-benar basah. Nah, tiba saatnya kita proses pemanenan ya. Ini sudah berumur kurang lebih 25 hari. Nah, kita panen dengan cara sistem cabut ya, tidak dengan menggunakan sistem potong. Nah, karena pengalaman saya dengan sistem potong itu, nanti saat meskipun nantinya juga tumbuh lagi, tapi tidak sama halnya saat tumbuh yang pertama nanti ya, dia akan lebih bercabang nantinya. Makanya saya cabut saja, langsung kita cabut. Nah, itu hasil yang pertama ya. Nah, kita cabut terus, kita tali. Nah, kebetulan tali yang saya gunakan yaitu menggunakan tali bambu ya, yang sebelumnya kita sisir, kita tali.
yang kedua kalinya, maaf ya, ini iklan ya, iklan. Ini ibu saya kebetulan ingin ikut melihat proses panen kangkung saya. Sisa-sisa daripada kangkung juga cabut ya, nantinya kita cabut itu, kita cabut semua. Nah, sisanya kita cabut. Kita ketahui bersama bahwasanya manfaat daripada tumbuhan kangkung itu banyak sekali ya. Salah satunya yang pertama kaya akan nutrisi, dan selanjutnya bisa menjaga kesehatan mata ya, berarti nutrisi vitamin A. Kemudian bisa mengatasi anti radang ya, mengatasi radang juga. Yang selanjutnya bisa mengatasi anemia. Nah, ini yang darahnya rendah bisa juga. Ini juga bisa selanjutnya bisa mencegah dehidrasi, kemudian bisa meningkatkan imun tubuh. Nah, bisa daya tubuh kita itu bisa lebih kuat seperti itu. Nah, masih kita proses pemanenan ya, kita tali terus. Sudah hampir selesai ya, hampir selesai, sedikit lagi. Dan proses panen ini saya lakukan di sore hari ya, di sore hari Jumat sorenya saya panen, dan kebetulan saya jual nantinya di hari Sabtu di hari besoknya ya. Sabtu di rumah saya itu ataupun di daerah saya itu pasar itu buka ya, hari Sabtu setuan itu. Nah, bisa dikonsumsi sendiri, bisa dijual. Pastinya kalau dijual kita harus punya lahan yang besar ya, lebih luas seperti itu. Ya, sudah selesai. Ini hasilnya ya, cukup memuaskan lah. Nah, jangan lupa like, subscribe, dan komen, share sebanyak-banyaknya, dan hidupkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.